Kemajuan sejati bukan meniru yang sudah ada, tapi menciptakan yang belum pernah ada. Peter Thiel memulai buku ini dengan membedakan dua jenis kemajuan, horizontal progress dan vertical progress. Horizontal berarti menyalin hal yang sudah ada, seperti membuka restoran baru dengan konsep serupa. Tapi vertical progress, atau dari 0 ke 1, adalah ketika kamu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan unik. Itulah inovasi sejati yang menggerakkan peradaban maju. Thiel berpendapat bahwa banyak orang terlalu fokus memperbaiki hal yang sudah ada, bukan menciptakan hal yang sama sekali baru. Dunia startup pun sering terjebak dalam perang harga dan saling meniru tanpa nilai unik. Padahal, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, kita perlu pemikiran orisinal dan berani mengambil risiko untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Buku ini mengajak pembacanya untuk berpikir seperti pendiri startup sejati, bukan hanya melihat peluang di pasar yang ramai, tapi menciptakan pasar baru yang belum terpikirkan oleh siapapun. Inilah fondasi dari Zero to One, lompatan kreatif yang membawa kita ke masa depan, bukan sekadar versi lain dari masa kini. Renungkan, apakah idemu saat ini membuat sesuatu yang benar-benar baru, atau hanya perbaikan dari yang sudah ada? Tuliskan satu ide, 0 ke 1 yang selama ini kamu pikirkan, tapi belum berani kamu eksplorasi. Kesalahan fatal di era.com bukan karena terlalu bermimpi, tapi karena tidak punya arah. Dalam bab ini, Thiel membedah era.com bubble di akhir tahun 1990-an. Banyak startup kala itu gagal karena mereka membakar uang investor untuk pertumbuhan cepat tanpa model bisnis yang solid. Mereka percaya bahwa dengan cukup banyak pengguna dan bos, keuntungan akan datang dengan sendirinya. Tapi kenyataannya, tanpa fondasi yang kuat, semua itu runtuh. Thiel memperingatkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pertumbuhan tanpa aren bukanlah kesuksesan. Sebuah startup harus punya kejelasan visi jangka panjang dan rencana yang masuk akal untuk mencapainya. Keyakinan buta pada pertumbuhan eksponensial tanpa model bisnis yang berkelanjutan adalah jalan menuju kehancuran. Ia membagi pandangan dunia bisnis ke dalam 4 kuadran, optimis vs pesimis, dan deterministik vs non-deterministik. Pandangan yang ia yakini paling kuat adalah optimisme deterministik, keyakinan bahwa masa depan bisa lebih baik, dan kita punya peran aktif dalam menciptakannya. Bukan menunggu keberuntungan, tapi membangunnya dengan sadar. Apakah kamu hanya menunggu kesempatan besar, atau sedang membangun arah strategis yang kamu yakini? Tuliskan satu langkah konkret hari ini untuk membuat masa depanmu lebih terencana dan tidak sekadar berharap. Pertanyaan paling penting dalam bisnis, apa kebenaran besar yang sangat sedikit orang setuju denganmu? Peter Thiel mengajak kita untuk berpikir seperti penemu, seseorang yang melihat kenyataan dengan cara berbeda dari mayoritas. Menurutnya, semua perusahaan sukses memiliki satu kesamaan. Mereka menemukan kebenaran unik dan membangun bisnis di atasnya, bukan mengikuti arus umum. Dalam bisnis, mengikuti arus artinya masuk ke dalam persaingan yang berdarah-darah. Tapi kunci kesuksesan ada pada menciptakan sesuatu yang unik, sebuah monopoli. Perusahaan yang benar-benar besar tidak berkompetisi dalam pasar yang sudah ada. Mereka menciptakan pasar baru. Google tidak menjadi yang terbaik dalam mesin pencari yang sudah ada, tapi membuat cara mencari informasi yang belum pernah ada sebelumnya. Itulah mengapa mereka sangat menguntungkan. Sebaliknya, perusahaan yang bertarung dalam pasar yang padat hanya menghasilkan margin kecil. Bahkan meski mereka bekerja keras, kamu harus berani mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman dan menjawabnya dengan jujur. Apa yang kamu tahu yang tidak diketahui oleh orang lain? Apa keyakinanmu yang terlihat gila hari ini, tapi bisa jadi jenius besok? Disinilah peluang untuk menciptakan Zero to One berada. Tuliskan satu ide atau keyakinan unik yang kamu miliki, yang sering ditentang oleh orang lain. Renungkan, bisakah kamu membangun sesuatu dari keyakinan tersebut? Persaingan bukan hanya melelahkan, itu distraktif, mematikan, dan membuatmu kehilangan fokus pada inovasi. Kebanyakan orang menganggap persaingan itu sehat, tapi Thiel justru menantang asumsi tersebut. Menurutnya, persaingan membuatmu fokus pada pesaing, bukan pada pelanggan. Ini menjauhkanmu dari menciptakan nilai yang unik. Dalam dunia bisnis, terlalu sibuk bersaing membuatmu jadi biasa-biasa saja. Karena kamu hanya berlomba-lomba menjadi yang sedikit lebih baik.
bukan menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Thiel memberikan contoh brutal. Dunia akademis dan dunia bisnis sama-sama mendorong orang untuk saling mengalahkan, tanpa berpikir bagaimana menciptakan sistem baru. Bahkan perusahaan teknologi besar pun bisa tersesat jika terlalu fokus mengalahkan lawan, bukan membangun sesuatu yang visioner. Ia menegaskan bahwa perusahaan yang benar-benar sukses adalah yang menghindari kompetisi. Mereka membangun monopoli yang tidak dapat ditiru karena kekuatan teknologi, merek, jaringan, atau efek skala. Inilah jalan menuju keuntungan jangka panjang, bukan dengan menjadi nomor 2 yang lebih cepat, tapi satu-satunya yang tidak tergantikan. Evaluasi bisnismu atau idemu saat ini. Apakah kamu terjebak dalam siklus mengalahkan pesaing? Pikirkan, bagaimana kamu bisa keluar dari persaingan dan menciptakan pasar unikmu sendiri. Jangan jadi yang pertama, jadilah yang terakhir yang diperlukan. Kebanyakan orang berpikir bahwa yang pertama di pasar akan menang. Tapi Thiel membalik pemahaman ini. Yang penting bukan menjadi yang pertama, tapi menjadi yang terakhir. Perusahaan yang bertahan paling lama, karena memiliki keunggulan struktural yang tidak bisa ditiru. Inilah yang disebutnya sebagai last mover advantage. Perusahaan monopoli menikmati keuntungan luar biasa, mereka bisa menetapkan harga, berinvestasi untuk jangka panjang, dan menarik talenta terbaik. Sebaliknya, perusahaan dalam pasar yang kompetitif harus terus bertarung demi margin tipis. Thiel menegaskan bahwa monopoli bukan hal buruk. Justru itulah yang memungkinkan perusahaan menciptakan nilai jangka panjang. Cara membangun monopoli bukan sulap. Dibutuhkan teknologi superior, efek jaringan, skala ekonomi, dan positioning merek. Semua ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi hasil strategi jangka panjang dan keberanian menciptakan pasar yang belum pernah ada. Evaluasi ide bisnismu. Apakah ada elemen yang membuatmu sulit digantikan dalam jangka panjang? Jika belum, pikirkan satu elemen yang bisa kamu kembangkan sebagai keunggulan unik. Kesuksesan bukan soal keberuntungan, tapi tentang niat, perencanaan, dan visi yang jelas. Peter Thiel menentang pandangan umum bahwa kesuksesan adalah hasil keberuntungan. Di dunia startup, banyak yang percaya bahwa keberhasilan adalah angka undian. Coba terus, siapa tahu berhasil. Tapi Thiel menekankan bahwa pemikiran seperti itu melemahkan potensi. Alih-alih bersandar pada keberuntungan, ia mendorong kita untuk membangun masa depan dengan desain dan strategi yang sadar. Menurut Thiel, kesuksesan besar adalah hasil dari visi yang kuat dan langkah-langkah strategis. Orang-orang yang membuat perubahan besar di dunia, seperti Steve Jobs atau Elon Musk, tidak hanya beruntung, mereka punya pandangan jangka panjang yang tegas, keberanian melawan arus, dan kemauan untuk membangun dari nol. Mereka menolak tunduk pada narasi bahwa dunia ini acak dan tak terkendali. Ia menyarankan untuk mempercayai bahwa masa depan bisa diprediksi dan diciptakan, bukan ditebak. Ini berarti kamu harus membuat keputusan besar dengan keyakinan dan bertanggung jawab atas jalan yang kamu pilih. Bukan bersandar pada peluang semata. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu merancang masa depanmu dengan sadar, atau hanya berharap yang terbaik? Tuliskan 3 keputusan besar yang bisa kamu ambil hari ini untuk menciptakan masa depan dengan niat, bukan menunggu keberuntungan. Di balik setiap perusahaan besar, selalu ada rahasia besar yang dunia belum sadari. Thiel memperkenalkan konsep rahasia, yaitu kebenaran penting tentang dunia yang belum diketahui atau belum dihargai oleh orang banyak. Menurutnya, perusahaan besar lahir dari keberanian untuk mengejar dan mengungkap rahasia ini. Tidak semua orang percaya bahwa rahasia masih ada di zaman sekarang. Tapi Thiel yakin bahwa orang yang paling sukses justru adalah para pencari rahasia. Banyak orang modern menghindari pertanyaan besar karena takut salah atau takut tampak bodoh. Mereka lebih suka zona nyaman yang stabil. Tapi inovator sejati menggali lebih dalam. Mereka mempertanyakan hal yang diterima begitu saja, mencari kebenaran tersembunyi, dan menggunakannya sebagai pondasi untuk membangun bisnis revolusioner. Rahasia dalam bisnis bisa berupa model distribusi baru, cara memanfaatkan teknologi yang belum populer, atau kebutuhan pelanggan yang belum disadari. Tugasmu adalah mencarinya, dan lebih penting lagi, mempercayai bahwa rahasia itu ada. Tuliskan satu hal yang kamu yakini benar, tapi tidak banyak orang percaya. Lalu pikirkan, apakah ini bisa menjadi dasar dari bisnis atau proyek kreatifmu?
Pondasi yang salah akan mengguncang seluruh bangunan startup. Tak peduli seberapa besar impianmu, Thiel menyampaikan bahwa fondasi sebuah perusahaan adalah segala-galanya, terutama di tahap awal. Keputusan awal tentang siapa yang kamu ajak bergabung, bagaimana kamu membagi kepemilikan, dan budaya seperti apa yang kamu bangun, akan menentukan jalur kesuksesan atau kegagalan. Banyak startup gagal bukan karena produknya, tapi karena konflik internal atau struktur awal yang buruk. Ia menyarankan para pendiri untuk berpikir serius tentang peran masing-masing anggota tim dan memastikan bahwa semua orang memiliki visi yang sama. Jangan terburu-buru menggandeng rekan hanya karena mereka teman. Perusahaan bukan organisasi demokratis. Harus ada kejelasan peran dan pemimpin yang kuat. Tim yang solid bukan hanya mereka yang kompeten, tapi juga mereka yang selaras secara nilai dan visi. Kamu sedang membangun sesuatu untuk jangka panjang, dan itu membutuhkan harmoni, bukan sekadar bakat. Evaluasi orang-orang di sekelilingmu dalam proyek atau ide yang sedang kamu bangun. Apakah mereka memiliki nilai dan tujuan yang sama? Apa yang perlu kamu ubah untuk membangun fondasi yang lebih sehat? Kultur perusahaan bukan dibentuk di seminar, tapi dalam tindakan sehari-hari yang konsisten. Thiel menggunakan istilah mafia untuk menggambarkan sekelompok tim yang loyal, solid, dan siap berjuang bersama dalam jangka panjang. Budaya perusahaan yang kuat terbentuk dari kejelasan misi dan komitmen personal, bukan dari aturan atau poster di dinding, tapi dari rasa memiliki dan keyakinan mendalam akan tujuan bersama. Ia mencontohkan PayPal Mafia, mantan anggota tim PayPal yang kemudian mendirikan perusahaan besar seperti LinkedIn, YouTube, dan Tesla. Mengapa mereka begitu sukses? Karena sejak awal, mereka membangun hubungan berdasarkan rasa percaya, respek, dan orientasi pada misi yang sama. Jika kamu ingin menciptakan perusahaan yang tahan banting, bangunlah budaya yang bukan hanya produktif tapi juga menyenangkan, penuh makna, dan menyatukan. Refleksikan, apa satu nilai utama yang kamu ingin jadi pusat budaya dalam tim atau komunitasmu? Bagaimana kamu bisa menanamkannya dalam tindakan konkret? Produk hebat tanpa distribusi hanya akan jadi rahasia, bahkan untuk dirimu sendiri. Banyak pendiri startup beranggapan bahwa produk yang luar biasa akan menjual dirinya sendiri. Tapi Thiel membongkar mitos itu. Tanpa strategi penjualan dan distribusi yang kuat, bahkan teknologi terbaik pun akan gagal di pasar. Tidak cukup hanya menciptakan, kamu juga harus mengkomunikasikan dan menjual. Ia menyebut bahwa setiap perusahaan adalah perusahaan penjualan. Hanya bentuk dan gayanya saja yang berbeda. Apakah itu penjualan langsung, pemasaran, branding, atau kemitraan strategis? Kamu tetap perlu membuat orang lain percaya pada nilai yang kamu ciptakan. Distribusi adalah pilar yang tak bisa diabaikan. Bahkan Google dan Facebook awalnya menggunakan taktik distribusi agresif dan sistematis untuk mendapatkan pengguna. Tidak ada produk hebat tanpa strategi masuk pasar yang hebat pula. Pikirkan satu hal yang sedang kamu bangun, produk, ide, atau karya. Apa rencana distribusinya? Tuliskan satu strategi konkret untuk menyebarkannya lebih luas hari ini. Teknologi tidak menggantikan manusia, ia memperkuat manusia. Thiel menolak pandangan bahwa otomatisasi dan kecerdasan buatan akan mengambil alih pekerjaan manusia. Sebaliknya, ia percaya bahwa masa depan terbaik adalah kolaborasi antara manusia dan mesin. Mesin unggul dalam kecepatan dan akurasi, sementara manusia unggul dalam kreativitas dan penilaian kompleks. Alih-alih menciptakan teknologi untuk menggantikan manusia, perusahaan harus fokus menciptakan alat yang memperluas kemampuan manusia. PayPal, misalnya, berhasil bukan karena menggantikan manusia, tapi karena membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat dan aman. Kolaborasi, bukan penggantian. Pandangan ini mengajak kita untuk berpikir ulang tentang bagaimana menggunakan teknologi dalam bisnis dan kehidupan, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai mitra strategis. Pikirkan satu aktivitasmu yang bisa dibantu atau dipercepat dengan alat atau teknologi. Apa satu langkah hari ini yang bisa kamu ambil untuk memperkuat kolaborasi dengan teknologi? Jika kamu ingin sukses besar, jangan ikut keramaian. Miliki sesuatu yang hanya kamu yang punya. Dalam dunia bisnis, banyak yang berusaha masuk ke tren terbaru, energi hijau, AI, blockchain, dan sebagainya. Tapi Thiel mengingatkan bahwa mengejar
Tren tanpa diferensiasi akan membuatmu jadi bagian dari keramaian. Kunci sukses ada pada keunikan yang tidak bisa ditiru, sesuatu yang proprietary. Proprietary bisa dalam bentuk teknologi, data, pendekatan, atau posisi pasar. Ia bukan hasil keberuntungan, tapi hasil perencanaan jangka panjang dan riset mendalam. Thiel menyarankan, jangan bangun perusahaan dengan rencana 1 tahun. Pikirkan 10 tahun ke depan. Jika kamu membangun sesuatu yang orang lain tidak bisa replikasi, kamu punya fondasi untuk monopoli sehat dan pertumbuhan berkelanjutan. Tanyakan pada dirimu, apa yang membuat idemu tidak bisa ditiru? Jika belum ada, temukan satu hal yang bisa jadi aset proprietari milikmu. Pendiri hebat adalah paradoks, sedikit gila, sangat visioner, dan berani melawan arus. Thiel menutup bukunya dengan refleksi tentang peran sang pendiri. Pendiri sering dipandang terlalu dominan atau terlalu eksentrik. Tapi dalam banyak kasus, karakter kuat mereka adalah alasan perusahaan bisa tumbuh luar biasa. Mereka membawa visi yang tidak bisa dipalsukan, sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan manajemen biasa. Ia menyebut bahwa pendiri adalah sosok paradoks, visioner namun realistis, berani namun bijak, percaya diri namun mau belajar. Tidak semua orang cocok jadi pendiri. Tapi jika kamu adalah orang seperti ini, kamu punya peluang untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar besar. Pendiri sejati tidak bermain aman. Mereka menciptakan dunia yang belum ada. Dan untuk itu, dibutuhkan keyakinan luar biasa dan keberanian untuk menanggung risiko yang tidak bisa dibagi. Refleksikan, apakah kamu hanya operator, atau kamu seorang pendiri dengan visi dan tanggung jawab besar? Jika ya, perjelas visimu hari ini. Tuliskan dalam satu paragraf yang kuat.